Baik Kang Gimnas, di sesi konseling kali ini apa yang akan kita selesaikan? Baik Pak, jadi saya ini merasa sedih Ya, karena teman-teman saya selalu mengejek saya tanpa alasan yang jelas gitu Pak. oke baik. Jadi Kang Gimnas ini merasa kecewa mungkin ya terhadap Ya, teman-teman Kang Gimnas karena mungkin mereka selalu tanpa alasan tiba-tiba mereka itu mengejek dan ataupun meledek Kang Gimnas. iya betul Pak. Kalau boleh tahu eh, seperti apa persisnya rasa kekecewaan dan Oke. kesedihan Kang Gimnas ini? Jadi Pak, sakit hati aja gitu Pak. Ya, Kenapa gitu teman-teman saya itu selalu ngeledek saya, ya. padahal saya tidak ada salah apa-apa gitu. Jadi ngerasa sakit hati Pak. Apakah bawaannya ke Kang Gimnas itu malah jadi kayak gak betah? Iya betul, seperti itu. Oke, jadi mungkin apakah ada lagi perasaan yang dirasakan oleh Kang Gimnas selain itu? Mungkin jadi saya merasa tidak nyaman aja Pak dengan Oke. teman-teman saya karena tiba-tiba suka ngeledek gitu, setiap ketemu diledek, setiap ketemu diledek. Jadi rasa nyaman saya itu di tempat itu tiba-tiba hilang gitu, jadi pengen hilang aja Pak. Ada lagi? Mungkin tidak, seperti itu aja Pak. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwasannya Kang Gimnas ini merasa kecewa terhadap teman-teman Kang Gimnas, lalu kekecewaan itu muncul karena mungkin teman-teman Kang Gimnasnya eh, selalu saja tanpa alasan meledek, mengejek gitu ya mungkin. Dan setelah itu ke Kang Gimnasnya pun malah jadi seperti tidak betah, tidak nyaman berada di lingkungan teman-teman tersebut. Apakah betul seperti itu? Betul sekali Pak. Gini Pak, saya ini kecewa gitu Pak dengan guru saya. Tiba-tiba rambut saya ini disuruh dicukur gitu Pak. Padahal teman-teman saya yang panjang, tapi gak disuruh dicukur, malahan guru tersebut nyuruhnya itu ke saya doang gitu Pak. Jadi saya itu kecewa banget gitu Pak. Oke baik, jadi di sini Kang Gimnas merasa dibanding-bandingkan mungkin ya Iya Pak. sama teman-teman yang lain karena guru di sekolah Kang Gimnas itu seperti kayak pilih kasih mungkin ya. Betul Pak. Ada lagi perasaan yang dirasakan selain itu? Mungkin saya sedih ya Pak. Ya, Kenapa gitu? Saya selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal salah saya apa coba Pak? Gak ada kan. Jadi merasa sedih dan gak enak hati gitu Pak. oke. Baik, apakah ada lagi selain itu? Mungkin udah sih. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya bahwasanya Kang Gimnas ini merasa sedih juga kecewa terhadap perlakuan guru Kang Gimnas karena mungkin di lingkungan sekolah Kang Gimnas itu gurunya itu selalu membanding-bandingkan Kang Gimnas dengan murid yang lain tanpa adanya keadilan yang jelas mungkin seperti Iya. itu Kang. Iya benar banget Pak. Oke. Jadi gini Pak, saya itu merasa kecewa dengan coach saya ketika pada saat bermain sepak bola, Ya. tapi saya tidak dimainkan gitu Pak. Padahal saya itu merasa lebih baik dengan teman-teman saya gitu Pak. Tapi kenapa saya tidak diajak bermain di pertandingan tersebut? Malahan saya itu dicadangkan sampai pertandingan itu selesai gitu Pak. Jadi kenapa gitu Pak? Jadi Kang Gimnas mungkin merasa frustasi mungkin ya, Iya Pak. karena di pertandingan tersebut pelatih Kang Gimnas tidak selalu memainkan Kang Gimnas malah karena mungkin Kang Gimnas merasa latihan sudah benar, latihan sudah sering, tapi kenapa tidak dimainkan? Mungkin seperti itu. Iya Pak. Ada lagi perasaan yang terpendam? Mungkin saya kecewa gitu Pak, tapi saya harus gimana lagi? Saya tuh udah hobi banget Pak, tapi kenapa gitu? Udah latihan saya itu udah bener banget, saya itu udah percaya diri banget bahwa saya itu lebih baik dari mereka, tapi kenapa gitu? Jadi saya itu
merasa kecewa kepada coach saya, tidak mengerti perasaan saya, Pak. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan di sesi konseling kali ini bahwasannya Kang Gimnas merasa frustasi, merasa kecewa dan juga tidak enak hati mungkin ya, karena pelatih Kang Gimnas di pertandingan itu tidak selalu memainkan Kang Gimnas, malah pelatih Kang Gimnas itu mungkin hanya memainkan orang-orang yang dipercaya oleh dia. Jadi seakan-akan Kang Gimnas itu tidak dipercaya, mungkin seperti itu. Ya betul, Pak. Oke, terus. Jadi gini, Pak, saya itu tidak menyangka gitu hubungan saya dengan pacar saya berakhir dengan kesedihan. Padahal saya ini sudah berjanji dengan pacar saya bahwa akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tapi pacar saya ini tiba-tiba meninggalkan saya tanpa sebab gitu, Pak. Oke, jadi mungkin Kang Gimnas ini merasa kecewa terhadap pacar Kang Gimnas karena mungkin Kang Gimnas sudah berusaha membahagiakan dirinya, tapi pacar Kang Gimnas itu malah meninggalkan Kang Gimnas tanpa sebab. Betul, Pak. Ada lagi perasaan yang lain yang dirasakan? Mungkin saya sakit hati aja gitu, Pak, kepada pacar saya. Kenapa gitu tiba-tiba meninggalkan saya, padahal saya itu udah cinta banget sama dia, Pak. Oke, jadi mungkin dapat saya simpulkan mungkin ya, bahwasannya Kang Gimnas ini merasa kecewa, sakit hati, dan juga frustasi mungkin ya, kenapa pacar Kang Gimnas itu meninggalkan Kang Gimnas begitu saja, padahal Kang Gimnas itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakannya, apalagi Ya, Pak. kedua orang tuanya sudah berjanji ingin menikahinya, tapi Betul. kenapa mungkin si pacar Kang Gimnas ini malah meninggalkan Kang Gimnas tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, mungkin seperti itu? Ya seperti itu, Pak. Oke. Jadi, Pak, saya ini sedih gitu, Pak. Kucing peliharaan saya itu ditabrak sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ketika ditabrak, terus kucing saya itu meninggal, tapi yang nabraknya itu gak bertanggung jawab gitu, Pak, malah lari, padahal kucing itu kucing kesayangan saya, Pak. Oke, jadi Kang Gimnas merasa sedih Ya. mungkin ya, karena kucing yang telah dirawat Kang Gimnas dari bayi Ya, mungkin betul, Pak. tertabrak begitu saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, Ada lagi perasaan yang mungkin Kang Gimnas yang dirasakan? ya mungkin emang betul sekali ya, Pak, saya itu merasa sedih, merasa kehilangan yang tadinya saya suka bermain dengan Ya. kucing saya, atau kucing saya itu menemani saya ketika saya sendiri. Terus ketika mendengar kabar tersebut, saya itu merasa down gitu, hati saya. Kok bisa gitu ada yang nabrak itu aja terus gak tanggung jawab, ya minimal, Pak, minta maaf dulu seperti itu biar saya juga mengerti bahwa saya itu cuma kecelakaan. Tapi ketika si pelakunya melarikan diri, jadi saya ini merasa sakit hati gitu, Pak. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan di sesi konseling kali ini mungkin bahwasannya Kang Gimnas itu merasa kecewa, merasa sedih, dan juga merasa marah mungkinnya terhadap orang yang tidak bertanggung jawab tersebut karena kucing kesayangan Kang Gimnas ini ditabrak begitu saja tanpa permintaan maaf dari si oknum penabrak tersebut. Ya betul, Pak.